Seorang pengemudi bus sekolah mulai memperhatikan seorang gadis muda yang diam-diam menangis setiap sore dalam rute perjalanannya. Perilakunya semakin mengkhawatirkan dari hari ke hari. Suatu sore setelah semua murid turun, ia memutuskan untuk menyelidiki dan melihat ke bawah tempat duduk gadis itu. Dan apa yang ia temukan membuatnya terkejut. Budi Hartanto menyesuaikan kaca spion tengahnya dengan gerakan cepat yang sudah terbiasa saat bus sekolah bergemuruh melintasi jalanan perumahan Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur. Di usianya yang ke-62, mantan montir itu telah menemukan karir kedua yang tak terduga sebagai pengemudi bus sekolah. Pekerjaan yang memberinya rutinitas dan tujuan setelah 35 tahun memperbaiki mesin dan transmisi. Sinar matahari sore menembus jendela menciptakan bayangan panjang di sepanjang kursi berwarna biru keabu-abuan. Budi melirik jam tangannya. Pukul 15.45 tepat waktu untuk pengantaran pulang sore. Sebagian besar siswa dari SMP Negeri 12 Cibubur asyik mengobrol tentang rencana akhir pekan, ujian yang akan datang atau gosip terbaru di Instagram dan TikTok. Kebisingan khas remaja memenuhi bus. Tapi saat Budi kembali memeriksa kaca spionnya, pandangannya tertuju pada seorang gadis yang duduk sendirian di dekat depan. Dia duduk 3 baris dari depan. Tepat di atas ventilasi udara. Wajahnya sebagian tertutup rambut coklatnya yang menjuntai. Bahunya membungkuk ke depan dan meskipun dia berusaha menyembunyikannya, Budi bisa melihat tangannya sesekali mengusap air mata. Ini adalah hari ketiga berturut-turut dia melihat gadis itu menangis selalu dengan pola yang sama. Diam dan tertutup saat bus penuh. Perlahan-lahan menunjukkan emosinya saat siswa turun satu persatu. Budi mengernyit. Kekhawatiran mengukir garis-garis lebih dalam di wajah tuanya. Ia sudah cukup lama mengemudi di rute ini untuk mengenali tanda-tanda anak yang sedang bermasalah. Ia menunduk ke clipboard tempat daftar siswa disimpan dan mengonfirmasi apa yang sudah ia ketahui. Namanya Ayu Prameswari, kelas 9B. Dia baru 2 minggu menjadi murid di SMP Negeri 12 Cibubur. Minggu pertama, Budi mengira sifat pendiamnya hal yang wajar bagi murid baru. Tapi minggu kedua menunjukkan pola yang mengganggu dan hari ini terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Jalan kelima sebentar lagi, serunya sambil melambatkan bus untuk berhenti. 2 anak laki-laki mengambil tas mereka dan berjalan ke depan mengucapkan terima kasih saat turun dari bus. Budi mengamati mereka berjalan menuju rumah sebelum menutup pintu dan melanjutkan rute. Dengan setiap perhentian, bus semakin sepi dan Budi terus mencuri pandang ke arah Ayu melalui spion. Hanya tinggal 5 siswa dan perhentian Ayu adalah yang terakhir. Saat bus semakin kosong, air matanya menjadi semakin terlihat. Pada satu titik, Budi melihat hal aneh. Saat melewati tikungan, Ayu tiba-tiba membungkuk. Tangannya menghilang ke bawah tempat duduk. Budi tak bisa melihat jelas apa yang ia lakukan, tapi tampaknya ia sedang memeriksa ventilasi udara di bawah kursi. Suara logam berdenting terdengar dari arah belakang. Semuanya baik-baik saja di sana, seru Budi. Khawatir. Kepala Ayu terangkat kaget, matanya membelalak. Iya, jawabnya cepat. Suaranya nyaris tak terdengar. Maaf, tisu saya jatuh. Budi mengangguk dan kembali fokus ke jalan. Tapi perasaannya tidak tenang. Menarik napas panjang penuh pertimbangan. Kemarin ia sempat mencoba mengobrol dengan gadis itu, menanyakan tentang pelajaran dan bagaimana ia menyesuaikan diri di sekolah. Tapi ia hanya menjawab sepatah kata sebelum kembali diam. Setelah semua siswa turun, Budi akhirnya tiba di perhentian Ayu. Sebuah rumah 2 lantai sederhana dengan cat biru yang mulai pudar di ujung Jalan Melati. Saat ia menghentikan bus, Budi membuat keputusan. Ia tak bisa terus mengabaikan apa yang ia lihat setiap hari. Perhentian terakhir, katanya sambil membuka pintu. Ayu mengambil tas ransel merah mudanya dan berdiri dengan gerakan lambat. Saat ia melewati Budi, ia memperhatikan matanya yang sembab dan lingkaran hitam di bawahnya. Selamat sore, Ayu. Ucap Budi dengan senyum lembut. Ayu hanya mengangguk tanpa menatap dan turun dari bus. Tapi saat itu yang mengejutkannya, Budi mengikutinya turun ke trotoar. Kenapa kamu mengikuti saya? Tanya gadis itu. Suaranya mengandung nada cemas. Tanyanya terdengar cemas. Budi Hartanto mengangkat kedua tangannya dengan isyarat menenangkan. Saya hanya tidak bisa tidak memperhatikan bahwa kamu terlihat sedih di dalam bus sekolah belakangan ini, katanya pelan. Sudah beberapa kali terjadi. Saya hanya ingin memastikan pada orang tuamu bahwa semuanya baik-baik saja. Rasa takut melintas di wajah Ayu Prameswari. Meskipun ia cepat-cepat mencoba menyembunyikannya.
Tidak perlu seperti itu, desaknya. Suaranya sedikit meninggi. Bukan hal besar kok, sekolah saja yang berat. Saya cuma rindu teman-teman di sekolah lama. Budi memperhatikan wajahnya, ragu. Pengalaman puluhan tahun dalam hidupnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia tak ingin menakutinya dengan mendesak terlalu jauh. Saya mengerti, katanya lembut. Tapi kadang lebih baik jika pintu depan rumah tiba-tiba terbuka memotong kalimatnya. Seorang pria keluar ke beranda, ekspresinya datar. Ayo masuk sekarang, katanya tajam. Ayu menoleh pada Budi dan melemparkan tatapan yang seolah memohon. Sebelum berlari cepat masuk rumah, langkahnya tergesa-gesa melintasi teras beton. Pandangan pria itu kemudian beralih ke Budi. Ada masalah? Tanyanya. Suaranya datar tapi terasa tidak bersahabat. Budi ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mendekat. Ia berjalan di jalan setapak menuju beranda, berhenti di jarak sopan. Tidak ada masalah, Pak, jawabnya. Nama saya Budi Hartanto, pengemudi bus sekolah untuk Ayu. Saya hanya ingin memastikan karena saya perhatikan dia terlihat sedih saat pulang. Ekspresi pria itu tetap tak berubah. Saya Irwan Mulyono, ayah tiri Ayu. Katanya ibunya tidak ada di rumah sekarang. Budi mengangguk. Saya hanya ingin memberitahu bahwa Ayu sering menangis di dalam bus. Saya khawatir mungkin ada sesuatu yang mengganggunya. Wajah Irwan sedikit melunak. Meskipun matanya tetap kosong. Neneknya baru saja meninggal. Jelasnya itu berat bagi kami semua. Tapi terutama bagi Ayu. Mereka sangat dekat. Semoga dia bisa segera melewatinya. Turut berduka cita, kata Budi, sedikit merasa lega mendengar adanya penjelasan. Mohon maaf kalau saya terlihat mencampuri. Terima kasih, kata Irwan. Sudah mulai berbalik. Selamat sore. Sebelum Budi sempat membalas, pintu tertutup rapat dengan bunyi klik tegas. Dalam perjalanan kembali ke bus, Budi tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak di hatinya. Penjelasan sang ayah tiri memang masuk akal, tapi sikapnya terasa ganjil. Tak ada sedikit pun nada duka saat menyebut kematian sang nenek dan ia terlihat sangat ingin menyingkirkan Budi secepat mungkin. Mungkin aku terlalu curiga. Gumam Budi saat kembali ke kursi kemudi. Bisa jadi dia hanya orang tertutup. Namun saat ia menyalakan mesin dan perlahan menjauh dari jalan melati, bayangan tatapan memohon Ayu terus terbayang dalam pikirannya. Budi mengendarai bus sekolah kembali ke lobi sekolah, menyusuri jalanan yang sudah sangat ia kenal tanpa benar-benar sadar. Karena pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Matahari sore mulai turun. Bayangan panjang menjalar di antara rumah-rumah saat ia tiba di depot. Setelah memarkir bus di tempatnya, ia memulai rutinitas akhir harinya. Ia berjalan menyusuri lorong bus, memeriksa setiap kursi kalau-kalau ada barang siswa yang tertinggal, dan mengumpulkan tumpukan sampah, tugas sekolah yang diremas, kemasan keripik Citato, dan botol air minum setengah penuh. Ia memasukkan semuanya ke dalam kantong sampah yang selalu ia bawa. Bergerak metodis dari belakang ke depan. Saat ia sampai di bagian depan, langkahnya terhenti. Inilah tempat Ayu selalu duduk di atas ventilasi udara. Ia teringat suara denting logam yang tadi terdengar dan alasan gadis itu tentang tisu yang jatuh. Tapi kini ia menyadari ia tidak melihat Ayu membawa tisu saat turun dari bus. Mungkin ia memasukkannya ke saku, tapi naluri Budi mengatakan ada sesuatu yang harus diperiksa. Ia jongkok, lututnya berdecit pelan. Lantai di sekitar kursi itu tampak bersih, tidak ada tisu ataupun benda mencolok. Perhatiannya tertuju pada ventilasi. Ventilasi itu terlihat kokoh, tapi saat dia mati lebih dekat, ada celah kecil antara ventilasi dan dudukan kursi. Mari kita lihat apa ini. Gumamnya pelan menyelipkan jari ke dalam celah sempit itu. Ujung jarinya menyentuh sesuatu yang licin dan asing. Dengan sedikit usaha, Budi berhasil menarik keluar sebuah bungkusan plastik kecil. Saat ia mengangkatnya ke cahaya, napasnya tercekat. Itu adalah sebungkus pilka berwarna merah muda. Sebagian sudah digunakan. Budi Hartanto membalik kemasan itu di tangannya, memperhatikan obat yang tak dikenalnya. Nama merek tercetak di bagian belakang bersama informasi dosis. Apa ini? Gumamnya. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan mencari nama obat tersebut secara online. Matanya membelalak saat membaca hasil pencarian. Itu adalah pil pencegah kehamilan. Pil KB.
Budi duduk berat di kursi pengemudi, menatap bungkus obat di tangannya. Seorang gadis berusia sekitar 14 atau 15 tahun menyembunyikan pil kap di bawah kursinya di bus sekolah. Jika dikaitkan dengan tangis diam-diamnya dan sikap tertutupnya, semuanya menjadi gambaran yang sangat mengkhawatirkan. Budi memotret kemasan itu beberapa kali dengan ponselnya, mendokumentasikan dengan hati-hati apa yang ia temukan dan di mana ia menemukannya. Lalu ia menyelipkan bungkus obat itu ke dalam tas pinggangnya, merasakan beban tanggung jawab menekan di pundaknya. Ini bukan sesuatu yang bisa ia abaikan. Dengan jari yang sedikit gemetar, Budi mencari informasi kontak kepala sekolah Pak Andika di ponselnya dan melampirkan foto-foto itu ke dalam sebuah pesan. Menemukan ini tersembunyi di bawah kursi di bus saya hari ini, milik seorang siswa. Mohon arahan langkah selanjutnya. Setelah mengirim pesan itu, Budi menunggu sejenak, tapi tak ada respons langsung. Rasa cemasnya semakin tumbuh. Ia akhirnya memutuskan untuk menelepon langsung. Setelah 3 dering terdengar suara tergesa di ujung sana. Ini kepala sekolah Pak Andika. Selamat sore, Pak. Ini Budi Hartanto, sopir rute 14, ucap Budi. Terdengar desahan berat dari seberang. Pak Budi, saya sedang rapat dengan Dewan Pendidikan Sekolah. Ini penting sekali. Saya rasa iya, Pak. Saya baru saja mengirim beberapa foto. Saya belum sempat mengecek pesan saya. Potong Pak Andika. Nadanya terdengar kesal. Memangnya sepenting apa sampai tidak bisa menunggu selesai rapat? Budi ragu tak yakin seberapa banyak yang harus ia ungkap lewat telepon. Saya menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan di dalam bus milik salah satu siswa Bapak. Saya rasa Bapak perlu melihatnya secepatnya. Saya akan lihat nanti setelah rapat. Jawab Pak Andika dengan nada jelas ingin mengakhiri pembicaraan. Saya tidak suka diganggu kecuali ini benar-benar darurat. Sambungan pun diputus secara tiba-tiba. Meninggalkan Budi menatap ponselnya dengan kesal. Ia sebenarnya berharap lebih banyak rasa tanggap dari kepala sekolah, terutama melihat apa yang ia temukan. Sepertinya aku harus mengurus ini sendiri untuk sementara, gumamnya sambil menyimpan ponselnya dan mengambil barang-barangnya. Ia mengembalikan kunci bus di kantor Pobi sekolah, mencatat jam pulangnya, lalu berjalan menuju tempat parkir di mana mobil lamanya Buick biru menunggunya. Catnya sudah memudar dan suara mesinnya bergetar. Tapi mobil itu sudah menemaninya 15 tahun dan masih cukup bisa diandalkan. Saat ia keluar dari area depot, pikirannya dipenuhi kebimbangan. Ia tahu rute pulangnya akan melewati rumah Ayu. Bagian dari dirinya merasa harus kembali ke sana, menunjukkan pada Irwan Mulyono apa yang telah ia temukan dan memastikan bahwa gadis itu aman. Tapi kenangan akan sikap dingin sang ayah tiri membuatnya ragu. Mungkin dia bahkan tidak tahu, kata Budi pada dirinya sendiri saat menyetir. Bisa jadi Ayu mengonsumsi ini secara diam-diam. Ia melewati belokan menuju jalan melati tempat rumah Ayu berada, tapi kemudian mobilnya melambat. Hati nuraninya menjerit. Setelah ragu sejenak, ia memutar balik di perempatan berikutnya dan kembali ke rumah itu. Saat mobilnya berhenti di depan rumah sederhana bercat biru itu, Budi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ia tidak menantikan pertemuan lagi dengan Irwan, tapi kekhawatirannya terhadap Ayu jauh lebih besar daripada ketidaknyamanannya. Ia berjalan ke depan pintu dan mengetuk dengan tegas. Tidak ada jawaban. Ia menunggu sejenak lalu mengetuk lagi. Kali ini lebih keras tetap sunyi. Budi mengintip melalui jendela depan. Rumah itu gelap. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal belum 1 jam sejak ia menurunkan Ayu di sana. Ia kembali ke mobil dan menarik keluar daftar kontak darurat yang ia simpan untuk seluruh siswa rutenya. Ia menemukan informasi kontak Ayu dan melihat nomor yang terdaftar atas nama Irwan Mulyono. Ia menelepon tapi setelah beberapa dering masuk ke pesan suara. Aneh, gumamnya menutup telepon tanpa meninggalkan pesan. Mereka kemana begitu cepat? Dengan desahan pelan ia kembali menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk saat ini. Mungkin nanti kepala sekolah Pak Andika akan menelepon balik atau ia bisa mencoba menghubungi keluarga Ayu Prameswari lagi nanti. Budi Hartanto baru menyetir beberapa kilometer ketika ia melihat sosok yang dikenalnya keluar dari apotek Mandiri di Jalan Kenanga. Itu adalah Ayu berjalan sendirian. Ia tampak sangat pucat dan murung. Satu tangannya memeluk perutnya seolah sedang menahan sakit. Tanpa pikir panjang, Budi menepi dan keluar dari mobilnya. Ayo, panggilnya pelan, berusaha agar gadis itu tidak terkejut. Gadis itu menoleh,
Ekspresi terkejut dan kelelahan melintas di wajahnya saat mengenali Budi. Ia berhenti berjalan tapi tetap menjaga jarak. "Kamu baik-baik saja?" tanya Budi. Memperhatikan wajahnya yang pucat pasi. "Kamu kelihatan kesakitan?" "Saya baik-baik saja," jawab Ayu datar. Meskipun posturnya berkata sebaliknya, Budi melirik ke sekeliling. "Di mana ayah tirimu?" "Dia yang menurunkanmu di sini." "Itu bukan urusan Bapak," jawabnya. Suaranya mulai mengeras. "Bapak mau apa dari saya?" Budi mengangkat tangannya dengan isyarat netral, tidak mengancam. "Saya hanya khawatir dengan kamu. Itu saja. Saya sudah bertahun-tahun mengemudi bus sekolah dan saya tahu kapan seorang siswa sedang mengalami kesulitan." Ayu terlihat tidak nyaman, memeluk perutnya lebih erat. "Saya bilang saya baik-baik saja. Tolong tinggalkan saya." Sebelum Budi sempat menjawab, sepasang suami istri parubaya yang sedang lewat memperlambat langkah mereka menatap bergantian antara Budi dan Ayu dengan curiga. "Semuanya baik-baik saja di sini?" tanya si pria mengarahkan pertanyaan ke Ayu. Gadis itu ragu sejenak lalu menjawab pelan. "Dia menakutkan saya." Pasangan itu langsung berdiri di antara mereka. Tubuh mereka melindungi Ayu. "Pak, sebaiknya Anda pergi," kata sang wanita dengan tegas. Wajah Budi memerah karena malu dan frustrasi. "Saya sopir bus sekolahnya. Saya hanya ingin memastikan apakah dia butuh bantuan." "Dia jelas-jelas tidak ingin bantuan Anda," jawab pria itu. "Sebaiknya Anda pergi sebelum kami hubungi polisi." Menyadari bahwa tak ada cara untuk menjelaskan tanpa memperkeruh keadaan, Budi akhirnya kembali ke mobilnya dengan enggan. Saat ia menjauh dari trotoar, ia melihat ke kaca spion dan melihat pasangan itu sudah kembali berjalan, meninggalkan Ayu sendirian lagi. Ia memperlambat mobilnya, mengamati saat Ayu tiba-tiba membungkuk di dekat tong sampah dan muntah hebat. "Ada yang sangat tidak beres di sini," gumam Bi. Perasaannya semakin kacau. Naluri pertamanya adalah menelepon 112. Tapi apa yang akan ia katakan? Bahwa seorang gadis bilang ia takut padanya. Bahwa ia menemukan pilkab dan sekarang gadis itu muntah. Ia tak memiliki bukti nyata akan bahaya langsung dan melibatkan pihak berwenang tanpa bicara dengan orang tua terlebih dulu bisa menciptakan masalah yang tidak perlu. Akhirnya Budi memutuskan untuk mengawasi dari jauh. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan. Merasa tidak nyaman karena seolah membuntuti seorang anak gadis, namun yakin bahwa niatnya tulus. Jika melihat sesuatu yang benar-benar membahayakan, ia akan bertindak. Dari posisi menginta, Budi melihat Ayu kembali berdiri dan dengan langkah goyah berjalan menuju sebuah toko minuman keras kecil di ujung blok. Ia menghilang ke dalam dan Budi menunggu. Sesekali memeriksa ponselnya, apakah ada tanggapan dari kepala sekolah? Sekitar 10 menit kemudian, ada gerakan dari dalam toko. Ayu muncul kembali, namun kali ini tidak sendirian. Irwan Mulyono menyusul di belakangnya, mengunci pintu dan membalik tanda dari buka menjadi tutup. Budi menyadari bahwa Irwan mungkin pemilik atau pegawai toko itu. Menjelaskan kenapa dia tidak ada di rumah tadi. Mereka berjalan menuju sedan yang terparkir tak jauh. Dari jendela mobilnya, Budi melihat Irwan menyerahkan sesuatu kepada Ayu untuk diminum. Dari jarak itu, ia tak bisa memastikan apakah itu bir atau hanya minuman ringan seperti teh botol. Ayu menerimanya tanpa semangat, pandangannya tertunduk. Jari Budi melayang di atas tombol panggilan darurat di ponselnya. Haruskah ia menelepon polisi? Bagaimana jika semua ini hanyalah kesalahpahaman? Tapi bagaimana jika tidak? Dan Ayu benar-benar dalam bahaya. Saat ia bergumul dengan pikirannya, mobil Irwan mulai menjauh dari tepi jalan. Dengan keputusan sepersekian detik, Budi menyalakan mesin dan mulai mengikuti mereka. Ia memutuskan untuk mengikuti mereka hanya untuk memastikan bahwa Ayu Prameswari aman sambil terus mencoba menghubungi pihak sekolah yang berwenang. Saat Budi Hartanto mengikuti sedan Irwan Mulyono dari jarak aman, pikirannya berputar mencari cara lain untuk membantu. Kepala sekolah Pak Andika belum membalas pesannya, tapi mungkin masih ada staf lain di sekolah yang bisa ia hubungi. Dengan satu mata tetap fokus ke jalan, Budi menggulir daftar kontaknya hingga menemukan nomor wali kelas Ayu, yaitu Bu Rini Kartika. Ia ingat pernah bertemu dengannya di awal tahun ajaran saat hari orientasi staf dan mengenangnya sebagai guru yang peduli dan teliti. Ia menyalakan speaker, meletakkan ponsel di tempat gelas, dan menunggu nada sambung. "Halo," jawab suara wanita setelah dering ketiga. "Bu Rini, ini saya Budi Hartanto, sopir bus rute 14. "Ya, Pak Budi,
Ada apa ya? Nadanya terdengar sedikit terkejut menerima panggilan dari seorang sopir. Saya menelepon soal salah satu murid ibu, Ayu Prameswari. Jelas Budi, menjaga suaranya rendah. Meskipun tak mungkin Irwan atau Ayu mendengarnya dari dalam mobil lain. Ibu memperhatikan ada sesuatu yang aneh dengan perilakunya belakangan ini. Ada jeda singkat sebelum Burini menjawab, nadanya berubah lebih serius. Sebenarnya ya, dia sangat pendiam. Tidak pernah berinteraksi dengan siswa lain dan sering izin ke toilet beberapa kali dalam satu pelajaran. Budi mengangguk, sepotong teka-teki lain masuk pada tempatnya. Ada lagi? Tanyanya. Hari ini dia terlihat sangat tidak sehat. Lanjut Burini. Saya menyuruhnya ke klinik sekolah, tapi rupanya dia malah pergi ke ruang teater sekolah dan tertidur di sana. Salah satu guru teater menemukannya belakangan. Ibu sudah melaporkannya ke Pak Andika. Tanya Budi sambil tetap menjaga jarak dari mobil yang ia ikuti. Sudah, tapi beliau menganggapnya cuma pembangkangan khas siswa baru. Katanya akan ditangani besok setelah selesai rapat dengan Dewan Sekolah. Bu ini terdiam sejenak. Kenapa Bapak menanyakan ini? Ada sesuatu terjadi di dalam bus. Budi menarik napas panjang. Saya menemukan sesuatu di bawah kursi Ayu hari ini. Ia menepikan mobil sebentar untuk mengirimkan foto pilkab yang sama seperti yang ia kirim ke kepala sekolah. Saya kirim fotonya sekarang. Ia mendengar suara notifikasi lembut lalu keheningan saat Burini menatap gambar-gambar itu. Ini pilkabirnya. Suaranya tertahan oleh keprihatinan. Bapak menemukannya di mana tepatnya? Tersembunyi di bawah tempat duduk yang selalu ia tempati, jawab Budi. Dari yang saya amati dan dari yang ibu katakan tadi, saya sangat khawatir. Ini serius, sahut Burini. Orang tuanya harus tahu sesegera mungkin. Saya sudah berusaha menghubungi mereka. Jelas Budi menceritakan kunjungannya ke rumah Ayu dan bagaimana sekarang ia sedang mengikuti mobil sang ayah tiri. Saya mempertimbangkan untuk menelepon polisi, tapi saya belum yakin itu langkah yang tepat. Tolong jangan dulu, Pak. Pinta Bu ini. Pak Andika pasti marah besar kalau kita melibatkan aparat tanpa izinnya. Kita coba tangani secara internal dulu. Saya akan cari kontak ibunya di sistem. Saat itu, Budi menyadari bahwa mobil Irwan kini bergerak ke arah pinggiran kota menjauhi area perumahan. Mereka menuju pinggiran kota sekarang, lapornya. Saya akan tetap ikuti mereka dan pastikan Ayu aman. Hati-hati, Pak Budi, kata Burini penuh kekhawatiran. Tolong beri kabar terus. Saya akan coba hubungi ibunya. Setelah menutup panggilan, Budi kembali fokus menjaga jarak aman sambil mengikuti sedan Irwan yang melaju di jalan raya. Setelah sekitar 45 menit berkendara, mobil itu berbelok ke arah Taman Danau Indah, taman luas di kawasan pedesaan dengan jalur pejalan kaki, area piknik, danau kecil. Waktu menunjukkan hampir pukul 16.30. Dan meskipun taman itu tidak ramai, masih ada beberapa keluarga menikmati cahaya sore yang hangat. Irwan memarkir mobil di dekat pintu masuk. Sementara Budi memilih tempat beberapa baris lebih jauh agar bisa mengamati tanpa menarik perhatian. Ia melihat Irwan dan Ayu keluar dari mobil dan berjalan menuju area piknik. Irwan membawa colar kecil. Sementara Ayu berjalan di belakangnya dengan langkah berat dan sikap tubuh yang jelas menunjukkan keterpaksaan. Budi Hartanto menunggu sampai mereka benar-benar duduk dan mulai membuka bekal sebelum ia perlahan keluar dari mobil dan mengikuti dari kejauhan. Menjaga jarak tapi tetap mengawasi mereka. Perasaan gelisah menggelayuti perutnya tapi ia masih berharap bahwa ini hanyalah piknik keluarga biasa. Namun jika memang begitu, kenapa wajah Ayu Prameswari terlihat sangat sengsara? Budi berjalan melintasi Taman Danau Indah, tetap berada di jalur pejalan kaki dan berusaha tampil seperti pengunjung biasa yang menikmati sinar matahari sore. Ia terus memantau Irwan Mulyono dan Ayu dari sudut matanya, menghindari tatapan langsung agar tak menarik perhatian. Sang ayah tiri membentangkan tikar piknik di atas rumput dan mulai mengeluarkan barang-barang dari dalam colar kecil yang ia bawa. Dari tempat duduk di bangku taman yang tak jauh, Budi memperhatikan saat Irwan membuka sebotol bir lokal untuk dirinya sendiri dan memberikan minuman ringan dalam kaleng kepada Ayu. Budi sedikit lega melihat itu. Setidaknya Irwan tidak memberinya alkohol seperti yang ia khawatirkan sebelumnya. Tapi dari kejauhan, interaksi mereka tetap terasa tidak nyaman. Ayu duduk kaku di tepi tikar, hampir tidak menyentuh minumannya, menunduk tanpa bersuara. Sesekali Irwan melemparkan komentar ringan. Tapi Ayu hanya bereaksi seperlunya tanpa semangat. Pada satu titik,
Irwan menyentuh pundak Ayu dengan kedua tangannya seolah bercanda memberikan pijatan. Gadis itu langsung menegang dan dengan spontan mendorong tangan Irwan menjauh. Irwan hanya tertawa, tapi Budi melihat kilatan kemarahan yang cepat terlintas di wajahnya. Mungkin aku terlalu berlebihan. Gumam Budi pada dirinya sendiri. Keraguan mulai menyusup. Mungkin Ayu benar-benar sedang berduka karena neneknya meninggal. Seperti yang dikatakan Irwan, mungkin pilkab itu berkaitan dengan hubungan dengan anak laki-laki seumurannya. Mengkhawatirkan, tapi belum tentu berbahaya. Budi hampir saja memutuskan untuk pergi dan membiarkan pihak sekolah menanganinya esok hari. Ketika ia melihat 3 pria parubaya mendekati tempat piknik itu, mereka tampak santai, berpakaian biasa, tapi ada sesuatu dalam cara mereka berjalan dan cara mereka menatap yang membuat Budi langsung siaga. Irwan berdiri untuk menyambut mereka. Menepuk bahu salah satu pria itu sambil tertawa seperti teman lama. Setelah percakapan singkat yang tidak terdengar dari posisi Budi, Irwan memberi isyarat kepada Ayu untuk ikut berdiri. Kini mereka berlima, Irwan, Ayu, dan ketiga pria itu mulai berjalan menjauh dari area piknik menuju sebuah bangunan putih polos di ujung taman yang tampaknya adalah gudang pemeliharaan taman. Perasaan was-was Budi meningkat 10 kali lipat saat ia melihat salah satu dari pria itu mengeluarkan kunci dan membuka pintu gudang. Tak ada alasan yang masuk akal bagi 4 pria dewasa untuk membawa seorang gadis remaja ke dalam bangunan terkunci di bagian taman yang sepi. Dengan tangan gemetar, Budi mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi 112. 112. Ada keadaan darurat? Silakan sebutkan lokasi dan jenis kejadian. Jawab petugas operator dengan cepat. Saya ingin melaporkan situasi mencurigakan yang melibatkan seorang anak di bawah umur, kata Budi. Menjaga suaranya tetap rendah sambil perlahan mendekat ke area gudang. Saya berada di Taman Danau Indah, dekat gudang pemeliharaan sisi timur. Seorang gadis remaja telah dibawa masuk ke dalam gudang terkunci oleh 4 pria dewasa. Saya yakin dia dalam bahaya, Pak. Anda yakin anak itu dalam bahaya? Apakah Anda mengenalnya? Tanya operator. Ya, saya sopir bus sekolahnya. Saya sudah lama memperhatikan perilakunya yang mencurigakan dan saya menemukan dia menyembunyikan pilkab di dalam bus. Sekarang ayah tirinya membawanya ke lokasi terpencil ini dan bertemu dengan pria-pria tersebut. Kata Budi, suaranya makin tergesa. Tolong kirim petugas secepatnya. Ada yang benar-benar tidak beres di sini. Kami mengirim unit sekarang juga ke lokasi Anda, jawab operator meyakinkan. Mereka akan tiba dalam waktu kurang lebih 10 menit. Bisakah Bapak tetap di lokasi dan mengawasi bangunan itu dari jarak aman tanpa mendekat? Ya, saya bisa. Sahut Budi berpindah ke balik sekelompok pepohonan. Dari mana ia bisa mengamati gudang tanpa terlihat jelas? Bisakah Anda menggambarkan ciri-ciri orang-orang yang terlibat? Tanya operator selanjutnya. Budi Hartanto memberikan deskripsi semampunya tentang Irwan Mulyono, Ayu Prameswari, dan ketiga pria lainnya, termasuk detail pakaian mereka dan mobil-mobil yang terparkir di area taman. Sambil terus berbicara dengan petugas 112, ia merayap makin dekat ke arah gudang pemeliharaan. Kekhawatirannya terhadap Ayu mengalahkan naluri kehati-hatiannya. Bangunan itu memiliki jendela kecil berdebu yang terletak tinggi di dinding. Budi mendekati salah satunya dan menyeka debu dengan lengan bajunya agar bisa mengintip ke dalam. Pencahayaan di dalam tampak redup, tapi ia bisa melihat dengan samar sosok 4 pria dewasa mengelilingi Ayu. Gadis itu terpojok di dinding, wajahnya basah oleh air mata. Lakukan saja yang kusuruh, Ayu. Suara Irwan terdengar samar. Teredam dinding tipis tapi tetap bisa didengar. Kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu nggak nurut? Kan? Tolong jangan paksa saya. Rintih Ayu. Suaranya pecah karena takut. Saya gak sanggup. Ibumu akan benci kamu karena ini. Desis Irwan. Suaranya kini lebih rendah dan menyeramkan. Begitu dia tahu kamu hamil, dia bakal lebih fokus sama bayi barunya. Dia bakal lupa kamu ada. Darah Budi langsung terasa membeku. Ia langsung melaporkan apa yang didengarnya kepada petugas 112. Suaranya kini penuh kemarahan yang ditahan. Polisi akan tiba dalam 3 menit, Pak, jawab operator. Mohon jangan coba-coba bertindak sendiri. Budi hendak menjawab saat ia merasakan tangan menyentuh bahunya dari belakang. Ia terkejut hampir menjatuhkan ponsel. Dan berbalik cepat, 2 pria berpakaian olahraga berdiri di belakangnya. Pak, lagi ngapain ngintip ke dalam situ?
Tanya salah satu dari mereka dengan ekspresi curiga. Budi buru-buru menjelaskan situasinya dengan suara pelan. Ada anak perempuan di dalam. Dia butuh bantuan. Saya sudah menelepon polisi. Mereka sedang menuju ke sini. Kedua pelari itu saling bertukar pandang lalu mengintip melalui jendela yang sama. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat pemandangan di dalam. Kita nggak bisa cuma nunggu di sini, kata pria yang lebih tinggi. Rahangnya mengeras. Bisa jadi dia sedang disakiti sekarang. Polisi bilang, tunggu dulu, ucap Budi. Tapi kalimatnya terputus karena tiba-tiba suasana di dalam gudang menjadi sunyi. Para pria di dalam tampaknya mendengar sesuatu. Dalam detik yang menegangkan itu, kedua pelari segera membuat keputusan dan melangkah ke pintu. Mengetuk keras-keras. Hei, buka pintunya sekarang, teriak salah satu dari mereka. Kesunyian meregang beberapa detik lalu terdengar samar suara Ayu yang berteriak dari dalam. Tolong saya. Seolah seirama dengan teriakannya, suara siren polisi mulai meraung di kejauhan semakin mendekat. Dua mobil patroli meluncur masuk ke taman. Lampu darurat menyala dan 4 petugas turun dengan cepat. Senjata terhunus. Polisi. Semua orang di dalam keluar dengan tangan terlihat. Seru salah satu petugas dari balik pintu. Ketika tak ada tanggapan langsung, para petugas saling memberi isyarat singkat sebelum salah satu dari mereka kembali ke mobil dan mengambil alat pembuka pintu darurat. Dengan gerakan terlatih, mereka menjebol pintu gudang, kayu pecah di sekitar kunci, tangan di atas. Berlutut sekarang juga, teriak para petugas sambil memasuki gudang. 3 pria langsung patuh, jatuh berlutut dengan tangan terangka. Tapi Irwan tetap berdiri dekat Ayu yang masih meringkuk di lantai. Menjauh dari gadis itu, perintah salah satu petugas, senjatanya terarah langsung ke dada Irwan. Wajah Irwan berubah penuh pembangkangan. Ini hanya salah paham, katanya keras, tapi tetap tak bergerak. Peringatan terakhir, kata petugas itu lebih tegas. Menjauh sekarang atau kami akan gunakan kekuatan. Perlahan dan penuh perhitungan, Irwan meraih sebotol alkohol dari rak di dekatnya. Kalian gak ngerti? Gumamnya. Tangannya menggenggam leher botol. Letakkan sekarang juga. Teriak beberapa petugas serentak. Lepaskan atau kami tembak. Dalam ketegangan yang menyesakan itu, sempat terlihat seolah Irwan akan melakukan tindakan nek. Tapi akhirnya dengan geraman marah, ia menjatuhkan botol itu kembali ke rak dan mengangkat kedua tangannya. Berlutut. Ulang petugas. Akhirnya Irwan menurut jatuh berlutut. Para petugas segera bergerak cepat memborgolnya dengan sigap. Saat para pria itu digiring keluar satu persatu, tatapan Irwan mengunci ke arah Budi yang berdiri di luar gudang. Wajahnya berubah menjadi penuh amarah. Dengan kekuatan mendadak yang mengejutkan, Irwan Mulyono tiba-tiba melompat ke arah Budi Hartanto. Nyaris melepaskan diri dari pegangan petugas. Kamu ini semua salahmu, teriaknya mencoba menyundul kepala Budi sebelum akhirnya berhasil dipiting kembali oleh 2 petugas yang lain. Budi mundur selangkah, terkejut melihat ledakan kekerasan itu. Ia hanya bisa menyaksikan saat Irwan diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil patroli, masih melontarkan sumpah serapah melalui kaca jendela. Di dalam gudang, Ayu Prameswari masih meringkuk di lantai. Kedua tangannya memeluk tubuhnya sendiri seolah mencoba melindungi dirinya. Seorang polisi perempuan perlahan mendekatinya, berbicara lembut. Dalam waktu 20 menit setelah penangkapan, taman yang sebelumnya tenang telah berubah menjadi pusat kegiatan resmi. 2 mobil polisi tambahan tiba bersama ambulans dan mobil dari dinas sosial. Garis polisi warna kuning membentang di sekitar gudang. Sementara petugas sibuk mencatat kesaksian dari Budi dan 2 pelari yang membantu. Petugas medis mengajak Ayu duduk di belakang ambulans, memeriksa tekanan darah, dan memberinya selimut meski udara sore itu hangat. Seorang pekerja sosial perempuan duduk di sampingnya, berbicara dengan nada tenang dan menenangkan. Meski Budi tak bisa mendengar percakapannya dari kejauhan, ia memperhatikan saat kedua pelari selesai memberikan kesaksian. Mereka menunduk sopan ke arahnya saat meninggalkan lokasi. Salah satu dari mereka memberi isyarat jempol ke arah Budi, sebuah tanda hormat yang tulus. Budi merasa sangat bersyukur atas keberanian mereka. Orang asing yang memilih bertindak, padahal bisa saja mereka berlalu begitu saja. Setelah menyelesaikan keterangannya, Budi melihat Ayu menatap ke arahnya. Matanya masih merah karena menangis, namun kini menyimpan ekspresi baru, ragu tapi penuh terima kasih.
Ia berkata sesuatu kepada pekerja sosial yang kemudian mengangguk dan memberi isyarat kepada Budi untuk mendekat. Ia melangkah perlahan ke arah ambulans, tak ingin mengejutkan gadis itu. "Terima kasih," bisik Ayu saat Budi mendekat, suaranya serak dan pelan. Budi mengangguk, tenggorokannya tercekat oleh emosi. "Aku hanya senang kamu sekarang aman," ucapnya. Ia berlutut agar sejajar dengan Ayu, lalu mengeluarkan paket pil dari tas pinggangnya dan menunjukkannya kepada Ayu dan petugas yang mendampingi. "Ayu," ucapnya lembut. "Aku menemukan ini di bawah kursimu di dalam bus. Aku rasa kamu perlu jelaskan kepada mereka tentang pil ini. Kalau kamu meminumnya karena sesuatu yang dilakukan ayah tirimu." Wajah Ayu langsung berubah saat melihat pil itu. Tangisannya kembali pecah. Ia menatap Budi, pekerja sosial, dan petugas polisi perempuan di sampingnya. "Tidak apa-apa, Ayo," kata pekerja sosial itu lembut. "Kamu tidak akan dimarahi. Kami hanya ingin memahami apa yang sedang terjadi supaya bisa membantumu." Ayu menarik napas dalam-dalam lalu mulai bicara dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Ibu cerai sama ayah kandungku tahun lalu," katanya pelan. "Ayah ditangkap karena kasus penipuan." Ia menarik selimut lebih erat ke tubuhnya. "Lalu ibu ketemu sama Irwan dan gak lama kemudian hamil. Ibu udah 2 minggu nggak di rumah. Dia tinggal di rumah nenek, katanya tradisi keluarga supaya bisa lahiran di sana dan ngurus bayi selama sebulan." Pekerja sosial itu mencatat perlahan. Sesekali mengangguk memberi semangat. "Kapan Irwan mulai menyakitimu?" tanya petugas perempuan dengan suara hati-hati. Ayu menunduk menatap tangannya sendiri. "Sebulan lalu," bisiknya, "dia mulai masuk kamarku malam-malam waktu aku tidur. Aku takut banget. Tapi dia bilang kalau aku cerita, apalagi ke ibu, dia bakal bunuh kami semua, termasuk bayinya juga." Suaranya patah, jadi aku cuma diam aja. "Terus soal pil ini?" tanya Budi lembut menunjuk ke bungkus pil KB. Ayu mengangguk pelan. "Aku mulai merasa mual tiap pagi. Ada teman cewek di sekolah yang lihat dan bilang mungkin aku hamil. Dia suruh aku beli pil Kabil. Aku nggak terlalu ngerti. Tapi dia bilang itu bisa bantu. Jadi aku beli pakai uang yang aku simpan sendiri." Para medis itu saling bertukar pandang dengan pekerja sosial. Keduanya tanpa khawatir. "Ayo," ujar para medis. "Hati-hati. Kalau kamu sudah mulai merasa mual seperti orang hamil, maka pil pencegah kehamilan tidak akan membantu. Pil itu mencegah kehamilan sebelum terjadi, bukan menghentikan yang sudah dimulai." Ayu menatap ke atas, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. "Aku gak tahu. Aku pikir itu akan menghentikan rasa mualnya. Seseorang menemukan pil itu di dalam tas sekolahku," lanjutnya. "Makanya aku mulai menyembunyikannya di bawah kursi bus tempat aku selalu duduk." Polisi perempuan itu meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Ayu. "Ayu, kami harus menghubungi ibumu dan pihak sekolahmu. Kami juga perlu membawa kamu ke dokter untuk diperiksa. Apakah kamu benar-benar hamil?" "Jangan. Tolong jangan." Pintau panik kembali terdengar dalam suaranya. "Aku nggak mau ini. Aku nggak bisa hamil. Ibu bakal benci aku." "Ibumu tidak akan membencimu," kata pekerja sosial dengan tenang. "Semua ini bukan salahmu. Ayu, ayah tirimu yang melakukan hal buruk, bukan kamu. Kami tetap harus bicara dengan ibumu," kata polisi dengan suara tegas namun lembut. Ini bukan sesuatu yang bisa disembunyikan darinya. Bahu Ayu merosot, menyerah dalam keputusasaan. Air matanya kembali mengalir tanpa suara. Budi menyaksikan semuanya dengan hati yang berat. Selama bertahun-tahun menjadi sopir bus sekolah, ia sudah pernah melihat anak-anak bermasalah, tapi tidak pernah yang separah ini. Ia berdeham pelan, menarik perhatian para petugas. "Kalau diperbolehkan," katanya, "saya ingin ikut menemani Ayu ke rumah sakit. Saya ingin pastikan dia tidak sendirian sambil menunggu ibunya datang." Pekerja sosial itu mempertimbangkannya sejenak lalu mengangguk. "Tidak apa-apa, Pak Budi. Kami juga akan mencatat pernyataan Anda di rumah sakit nanti." Seorang polisi menghampiri mereka. "Kepala sekolahnya sudah kami hubungi," ujarnya. "Beliau akan menyusul ke rumah sakit." Budi mengangguk mengingat pesan yang ia kirimkan sebelumnya tapi belum dijawab. Wali kelasnya Bu Margaret juga tahu soal ini. "Saya sudah menelepon beliau saat saya mulai khawatir, katanya akan kami hubungi juga." Polisi itu mengonfirmasi,
Sekarang mari kita bawa Ayu ke rumah sakit untuk penanganan yang layak. Di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Willow Glen, suasana sibuk seperti biasa. Budi duduk di kursi plastik yang tidak nyaman menunggu kabar terbaru. Setelah tiba, Ayu langsung dibawa untuk diperiksa. Sementara Budi memberikan kesaksian kepada polisi di ruang kecil di ujung koridor. Ia melirik jam tangannya. Sudah hampir 2 jam sejak mereka tiba di rumah sakit. Pekerja sosial yang bernama Rivera sesekali memberi kabar, tapi detailnya terbatas karena alasan privasi. Saat Budi menyeruput kopi dari mesin otomatis yang rasanya hambar, Rivera menghampirinya lagi. Pak Budi, katanya duduk di sebelahnya. Ayu ingin bertemu dengan Anda. Pemeriksaan awal sudah selesai. Dia sudah dipindahkan ke ruang perawatan pribadi. Kalau Anda bersedia, saya bisa mengantar sekarang. Budi langsung berdiri. Tentu saya mau. Rivera memimpin melewati lorong rumah sakit sampai ke sebuah ruang kecil tempat Ayu duduk di tepi ranjang. Ia tampak begitu mungil dalam balutan gaun rumah sakit yang terlalu besar. Matanya masih sembab. Meski air matanya sudah berhenti untuk sementara. Seorang dokter perempuan sedang mencatat sesuatu di tablet dekat jendela. Pak Budi, suara Ayu terdengar pelan. Ada secercah lega di sana. Bagaimana kabarmu, Nak? Budi menyapa lembut, duduk di kursi di sebelah ranjangnya. Sebelum Ayu menjawab, dokter itu angkat bicara. Saya Dr. Ken, katanya. Saya dengar Bapak adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres. Budi mengangguk. Saya sopir bus sekolah Ayu. Saya perhatikan dia sering menangis di bus. Lalu saya menemukan pil itu di bawah kursinya. Ekspresi Dr. Chen menjadi serius. Dr. Chen menghela napas dalam-dalam. Saya sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Ayu dan saya bisa memastikan bahwa dia memang hamil. Kehamilan baru masuk minggu pertama. Budi memejamkan matanya sejenak. Konfirmasi dari ketakutannya terasa seperti hantaman keras. Saat ia membuka mata lagi, ia melihat air mata mengalir diam-diam di pipi Ayu. Keributan di lorong memecah keheningan. Suara seorang wanita terdengar panik bertanya-tanya pada staf rumah sakit. Detik kemudian, pintu terbuka lebar dan 2 wanita masuk terburu-buru. Seorang berusia akhir 30-an dan yang lain mungkin 20 tahun lebih tua. Ayo! Seru wanita yang lebih muda berlari keranjang dan memeluk gadis itu erat-erat. Ya Tuhan, Nak, apa yang terjadi? Polisi menelepon dan bilang. Ia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya karena emosi membuncah. Ibu, Isa Ayu memeluk ibunya erat. Wanita yang lebih tua kemungkinan nenek Ayu berdiri di ujung ranjang dengan wajah penuh kemarahan. Di mana dia? Bentaknya. Di mana monster itu? Akan saya bunuh sendiri. Dr. Chen maju ke depan. Kartini dan ibu dari Nyonya. Kartini. Saya Dr. Chen yang merawat Ayu sejak ia tiba. Mungkin kita bisa bicara secara pribadi tentang kondisinya. Wajahi Kartini memucat. Kondisi ada apa dengan anak saya? Dr. Chen melirik ke arah Ayu lalu kembali ke ibunya. Maaf, Bu. Ayu sedang hamil. Ucapan itu terasa seperti bom yang meledak di ruangan kecil itu. Kartini terhuyung, wajahnya kehilangan semua warna. Ibunya segera menyokongnya, membantunya duduk di kursi. Tangannya gemetar menutupi mulut. Tidak, bisiknya. Tidak mungkin dia masih anak-anak. Maafkan aku, Ibu. Kata Ayu, suaranya bergetar. Aku mencoba menolaknya, tapi itu bukan salahmu. Potong ibunya tegas, menggenggam tangan. Ayu, dengar baik-baik. Ini semua bukan salahmu. Ini salahnya Bayu. Kata-kata itu tak sempat diselesaikan. Kartini terisak keras, tubuhnya terguncang. Sang nenek menatap Dr. Chen dengan ekspresi tegas. Apa saja pilihannya? Dia baru 14 tahun. Dia tidak bisa punya bayi. Benar. Kehamilan di usia seperti ini sangat berisiko bagi kesehatan. Dan mengingat kasus kekerasan yang dialami, ada pilihan untuk melakukan penghentian kehamilan jika itu yang Ayu dan keluarga anggap terbaik. Rivera, pekerja sosial menambahkan dengan lembut, di provinsi kita, hukum terkait penghentian kehamilan sangat progresif. Jika kalian memilih opsi itu, tidak ada hambatan hukum yang akan menghalangi. Budi, merasa seperti penyusup dalam momen keluarga yang begitu pribadi.
Mundur pelan, saya sebaiknya beri kalian waktu sendiri, katanya sambil berjalan ke arah pintu. Tunggu. Panggil Ayu, jangan pergi dulu. Ibunya menoleh baru menyadari keberadaan Budi. Siapa Anda? Ini Pak Budi. Bu, jelas. Dia sopir bus sekolah Ayu. Dia yang pertama menyadari ada yang tidak beres dan akhirnya menghubungi pihak berwajib. Nenek Ayu mendekat dengan mata berlinang, menggenggam tangan Budi erat-erat. Kamu menyelamatkan cucu kami, katanya dengan suara bergetar. Terima kasih. Terima kasih. Budi mengangguk kikuk. Tak nyaman dipuji. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun. Kartini bangkit perlahan lalu memeluk Budi tanpa diduga. Terima kasih. Bisiknya sebelum melepaskan pelukan dan menyeka air matanya. Ketukan di pintu terdengar. Lalu seorang petugas polisi masuk. Pak Budi, boleh saya bicara sebentar? Budi mengangguk dan mengikuti polisi ke lorong, meninggalkan keluarga Ayu untuk berdiskusi dengan dokter dan pekerja sosial. Saya ingin memperbarui informasi untuk Anda, kata polisi itu ketika mereka sudah berada di sudut lorong yang tenang. Bayu Wijaya sekarang sudah ditahan dan dikenakan berbagai tuduhan serius. Dia sendiri belum bicara, tapi 3 pria lain yang kami tangkap bersamanya mulai bekerja sama demi keringanan hukuman. Apa yang mereka katakan? Tanya Budi, wajahnya tegang. Apa yang mereka katakan? Tanya Budi. Menurut pernyataan mereka, Bayu Wijaya memang punya sejarah perilaku predator. Dia secara khusus menargetkan ibu tunggal yang memiliki anak perempuan. Ekspresi polisi mengeras. Dia cemburu pada Ayu karena dia anak dari pernikahan pertama. Dia menyalahgunakannya dan ingin menghancurkan semangatnya supaya ibunya menolaknya dan hanya fokus pada dia serta bayi yang sedang dikandung. Budi merasa mual karena kekejaman yang begitu terencana. Apakah dia bisa bebas dengan jaminan? Polisi menggeleng. Tidak mungkin. Dengan bukti yang kami miliki dan kesaksian dari ketiga pria itu, dia menghadapi hukuman penjara yang sangat berat. Kami juga sedang menyelidiki apakah dia pernah melakukan hal serupa kepada korban lain. Budi mengangguk, lega karena akhirnya keadilan akan ditegakkan. Bagaimana dengan kepala sekolah dan Bu Margaret? Aku sudah menghubungi mereka siang tadi, jawab polisi. Keduanya sekarang ada di kantor polisi memberikan keterangan. Kami sedang menyelidiki apakah ada kelalaian dari pihak sekolah dalam mengenali atau menangani tanda-tanda kekerasan yang dialami Ayu. Budi menghela napas panjang baru menyadari bahwa selama ini ia menahannya. Bagus, itu bagus. Kami mungkin akan memintamu untuk bersaksi kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, tambah polisi. Tapi itu masih nanti. Sekarang sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup hari ini. Budi mengangguk. Lelah mulai terasa di seluruh tubuhnya. Ya, saya akan istirahat, janjinya. Ia berjalan keluar dari ruang tempat ia memberi kesaksian. Tubuhnya terasa berat oleh kelelahan. Saat berjalan di koridor rumah sakit, ia melihat seorang wanita duduk sendirian di ruang tunggu. Matanya bengkak karena menangis. Satu tangan bertumpu lembut di atas perut besarnya yang sedang hamil tua. Wanita itu mendongak saat Budi mendekat dan tampak mengenali wajahnya. Ia berdiri perlahan menyodorkan tangan. Pak Budi, saya Laura Kartini, ibunya Ayu. Suaranya lembut tapi tenang. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih dengan layak atas apa yang telah Anda lakukan. Budi menjabat tangannya pelan. Panggil saya Budi saja. Tidak perlu terima kasih. Bagaimana keadaan Ayu? Laura menunjuk ke bangku kosong di sebelahnya dan Budi duduk. Ia kembali menyandarkan diri ke kursi dengan helaan napas berat. Dokter sudah memastikan dia memang hamil. Baru minggu pertama, ucapnya dengan suara bergetar. Mereka sudah menjelaskan semua pilihan yang tersedia. Ia menggenggam tangannya di pangkuan. Situasinya benar-benar mustahil. Anak saya mengandung anak dari suami saya. Sementara saya sendiri sedang hamil 8 bulan juga anak dari orang yang sama. Budi tetap diam. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa meringankan beban seperti itu. Aku tidak pernah mencurigainya. Lanjut Laura nyaris berbisik. Kupikir meninggalkan dia dengan Bayu. Sementara aku ke rumah ibuku untuk menyiapkan kelahiran adalah keputusan yang tepat. Itu tradisi keluarga kami. Ia terdiam menggelengkan kepala. Bagaimana aku bisa begitu buta? Kau tidak bisa mengetahuinya?
Ucap Budi pelan. Lelaki seperti Bayu itu manipulatif. Mereka tahu bagaimana menyembunyikan jati diri sebenarnya. Laura mengangguk pelan. Walau tampaknya belum sepenuhnya percaya. Ia mulai berdiri menopang tubuhnya dengan tangan pada sandaran kursi. Aku harus kembali ke Ayu. Masih banyak hal yang harus kami bicarakan tentang langkah selanjutnya. Saat Laura berdiri, seorang wanita tua muncul dari lorong. Wajahnya tampak lelah. Matanya merah karena menangis, tapi tubuhnya tetap tegak dengan wibawa. Laura, Ayu menanyakan kamu, ucap wanita itu, lalu menoleh ke Budi. Saya rasa kita belum sempat saling kenal. Saya Ibu Widiawati, nenek dari Ayu. Budi berdiri dan menjabat tangan wanita itu. Senang bertemu dengan Anda, Bu Widiawati. Meski aku berharap itu terjadi dalam keadaan yang lebih baik, tiba-tiba Laura terhuyung, menggenggam perutnya dengan wajah meringis menahan sakit. Laura Widiawati segera meraih lengan putrinya. Ada apa? Aku rasa bayinya akan lahir, ucap Laura dengan gigi terkatup. Budi langsung memanggil bantuan. Dalam hitungan detik, petugas medis berdatangan. Ketuban Laura telah pecah dan kontraksi datang dengan cepat. Dia baru 38 minggu, ujar Widiawati dengan suara bergetar. Seharusnya masih 2 minggu lagi. Stres kemungkinan besar memicu persalinan lebih awal, jelas dokter sambil membantu Laura ke kursi roda. Kita harus membawanya ke ruang bersalin sekarang. Saat mereka mulai mendorongnya menjauh, Laura meraih pergelangan tangan Budi. Tolong, desisnya di sela kontraksi. Tetap bersama Ayu. Jangan biarkan dia sendirian. Budi mengangguk. Aku janji. Widiawati tampak ragu. Matanya berpindah antara anak perempuannya yang dibawa pergi dan arah ke kamar Ayu. Ayu tidak seharusnya sendirian sekarang, tapi Laura juga butuh aku. Pergilah bersama anakmu, ujar Budi menenangkan. Aku akan tetap bersama Ayu sampai kau kembali. Widiawati mengangguk singkat dan bergegas mengikuti tim medis. Sementara itu, Budi perlahan memasuki kamar Ayu. Gadis itu duduk di tepi ranjang. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Ibu, aku akan baik-baik saja, kan? Tanyanya segera saat melihat Budi. Ibumu kuat? Jawab Budi duduk di kursi di samping ranjang. Dokter sedang merawatnya dengan sangat baik. Ayu mengangguk meskipun wajahnya tetap cemas. Dia sangat emosional saat kami membicarakan apa yang harus dilakukan. Tangannya tanpa sadar menyentuh perut. Nenek bilang, aku harus mempertahankan bayi ini. Katanya, kami bisa bilang itu anak dari teman sekolahku atau semacamnya. Budi tetap menjaga ekspresinya netral, walau dalam hati merasa tidak nyaman dengan saran itu. Apa kata ibumu? Dia marah sekali. Katanya dia tidak akan membiarkanku mengorbankan hidupku atau membawa kenangan buruk itu seumur hidup. Suara Ayu merendah jadi bisikan. Beberapa saat mereka terdiam, lalu Ayu kembali berbicara. Pelan sekali hingga Budi harus mendekat. Aku dengar nenek bicara dengan suster. Dia bilang, B baru akan segera lahir dan ibuku tidak akan punya waktu lagi untukku bahwa dia akan lebih mencintai bayi itu dan bukan aku. Dia bilang pada suster, sebaiknya kamu tahu. Budi menoleh padanya lalu memilih kata-kata dengan hati-hati. Ayu, aku ingin kau tahu satu hal penting, ujarnya lembut. Aku punya 5 anak. Masing-masing berbeda. Masing-masing istimewa dengan caranya sendiri. Tapi tidak pernah walau sedetik pun mencintai satu anak mengurangi cintaku pada yang lain. Ayu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Cinta tidak bekerja seperti itu. Lanjut Budi. Cinta bukan seperti kue yang semakin kecil bagi tiap orang saat ada tambahan. Cinta itu seperti ia mencari perumpamaan seperti lilin menyalakan lilin lain. Api lilin pertama tidak berkurang, justru makin banyak cahaya. Kamu benar-benar percaya begitu? Tanya Ayu dengan suara kecil. Aku tahu itu, jawab Budi yakin. Ibumu mencintaimu, Ayu. Bayi baru tidak akan mengubah itu. Dan apapun keputusanmu nanti tentang kondisimu, itu pun tidak akan mengubah cintanya padamu. Ayu terdiam lama merenungi kata-katanya. Akhirnya ia menatapnya dengan senyum tipis. Terima kasih karena menemukan pil itu dan karena mengikuti kami hari ini. Aku sangat ketakutan. Aku tidak bisa berpaling saat tahu ada sesuatu yang salah, kata Budi dengan sederhana. Itu bukan diriku. Saat mereka duduk menunggu kabar dari ruang bersalin,
Budi merenungkan kejadian-kejadian yang membawanya ke sini. Hanya sebuah pengamatan kecil, rasa peduli sesaat, lalu keputusan untuk bertindak dan tidak mengabaikan. Keputusan-keputusan kecil yang telah mengubah hidup seorang gadis muda. Ia tidak tahu keputusan seperti apa yang akan diambil oleh Ayu dan keluarganya nanti atau bagaimana proses penyembuhan akan berjalan dalam hari-hari mendatang. Tapi ia tahu dengan memilih untuk peduli, dengan menolak untuk berpaling dari anak yang sedang terluka, ia telah membuat sebuah perbedaan. Dan pada akhirnya mungkin itu yang bisa kita harapkan dalam hidup melihat seseorang butuh bantuan dan punya keberanian untuk bertindak. Ya.